Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Salim, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, NIM 2501640040. Asal sekolah SMP Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMP Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks LHO. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita lanjut, Ibu akan memanggil ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengambil absen. Alif, Hadir, Bu. Karisa, Jin sakit. Al, Hadir. Il, Hadir. Ibil, Hadir. Yuyun, Jin sakit. Azmi, Alfa. Angela, Alfa. Reis, Alia, Aira, Amanda, Panca, Hadir. Jaki, Dini, Mala, Salsabila, Mei, Jin. Safa, Tiara. Ya, sekarang kita lanjut pertanyaan yang berikut. Ya, kalian lihat di depan ya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, pernahkah kalian belajar tentang paragraf deskripsi dan eksposisi sebelumnya? Benar. Ya. Yang kedua, jika pernah, jelaskan perbedaan paragraf deskripsi dan eksposisi. Ya, siapa yang bisa menjawab dari 2 pertanyaan ini? Silakan, ya. Alif, silakan. Untuk paragraf deskripsi sendiri adalah paragraf yang menggambarkan secara detail dan juga terperinci suatu paragraf. Ya. Sedangkan untuk paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan informasi. Ya. Kita memberikan aplaus bagi Alif. Selanjutnya, ya, agar lebih semangat, mari kita bernyanyi lagu wajib nasional. Jadi lagu wajib nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ya, sudah. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu.
silakan duduk kembali. Selanjutnya kita mulai ke tujuan pembelajaran. Perhatikan di depan. Jadi tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi tujuan kalian akan memahami dan mengetahui bagaimana cara kalian mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi yang ada di materi. Paham? Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi materi kita hari ini yaitu definisi paragraf deskripsi. Jadi paragraf ini menggambarkan sesuatu keadaan secara detail, sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Mari kita melihat ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, menggambarkan secara detail dan terperinci. Oke, yang ketiga, penggambaran tersebut dilakukan secara jelas dan melibatkan kesan indera. Jadi dari penjelasan materi ini ada contoh panggalan atau teks laporan hasil observasi. Ya, sekarang Ibu tunjuk Kiara untuk membacakan contoh yang ada di depan. Silakan, Kiara. Berdiri. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan burung yang disandarkan pada kursi. Oke, udah? Jadi dari contoh ini, yaitu dengan judul penumpang bus kota, di sini sebentar kalian akan melihat mana contoh dari paragraf deskripsi. Tadi yang sudah Ibu jelaskan kan, kalau paragraf deskripsi kan berarti dia menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi contohnya di sini adalah mana yang kalian maksudnya bisa menggambarkan dan bisa melukiskan. Oh, misalnya, oh ini dia tujuannya ini. Misalnya seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama lihat ya. Di sini kan contohnya Ibu ulangi. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memaku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan. Siapa yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di dalam contoh ini? Apa? Maksudnya orang bisa menggambarkan. Misalnya Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh rumah. Misalnya rumah. Jadi dalam rumah situ kalian bisa menggambarkan bahwa rumah itu apa yang ada di dalam rumah itu. Nah, atau rumah itu tujuannya kalian untuk apa? Tempat tinggal, tempat berlindung. Nah, jadi yang dimaksud dengan paragraf deskripsi itu kita menggambar saja, menggambarkan, melihat, kita sudah bisa tahu bahwa oh ini seperti ini. Paham? Oke, kita lanjut ke definisi paragraf eksposisi. Nah, ini. Ya, selanjutnya kita mulai ke definisi paragraf eksposisi.
adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar memperoleh tambahan pengetahuan. Nah, kita lihat lagi, ada ciri-ciri paragrafnya. Yang pertama, teks eksposisi bersifat objektif, yaitu sesuai dengan kebenaran dan tidak memihak. Yang kedua, isi pengetahuan atau informasi mengandung unsur apa, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Oke, yang ketiga, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, jelas, dan lugas sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, yang keempat, informasi bersifat aktual, yaitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mari kita lihat contoh paragraf eksposisi. Ya, Ibu akan tunjuk Mala untuk membaca contoh yang ada di depan ini. Silakan Mala. Beni pertama kali ditemukan oleh sejarah Belanda bernama Charles Darwin di beberapa daerah lain di Indonesia. Beni dikenal dengan sebutan Jerman sesuai dengan nama penelitinya di Pulau Jawa. Beni dikenal dengan sebutan lengkap Adolf Dakkar atau PTA di Nusantara Barat. Beni dikenal sebagai sebutan juga. Oke, terima kasih. Ya, Ibu jelaskan lagi ya secara singkat. Jadi kalian sudah melihat teks yang ada di depan ini dengan judul Bendi Kota Padang. Di dalam teks ini sebentar kalian akan mengetahui informasi yang benar-benar terjadi. Ya, coba kalian bisa melihat bahwa informasi apa yang bisa kalian pahami di dalam teks ini. Apa yang kalian temukan dalam teks ini? Misalnya, kan tadi kan ciri-cirinya yang sudah kalian baca atau kalian ketahui. Yang pertama yaitu teks eksposisi bersifat sesuai dengan kebenaran dan tidak memihak. Ya, artinya apa? Maksudnya informasi itu dia harus benar-benar terjadi, ya, tidak memihak salah satunya. Kemudian yang kedua juga, apa yang terjadi? Unsur-unsur apa yang terjadi sepertinya? Apa, di mana, siapa, kapan? Dalam teks ini kalian sudah bisa memahami bahwa apa yang terjadi di dalam teks ini. Kemudian di mana tempatnya? Kalau di mana kan tempatnya, ya. Kemudian siapa? Siapa itu berarti orangnya yang ada di dalam teks ini. Kemudian kapan? Kapan terjadinya? Waktu itu. Kemudian mengapa? Ya, mengapa sehingga bisa terjadi? Itu secara singkat sudah. Paham? Karena sebentar kan ada kelompok dan tugas kalian untuk mencari paragraf deskripsi dan eksposisi yang ada di dalam teks. Oke. Jadi materi sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada, sudah mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, berarti Ibu akan membagikan kelompok. Bagi kelompok.
Sekarang kita tambah mana? Boleh kasih belakang Pak Ibu ya. Ini coba Mas. Sedikit ya itu. Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Kelompok satu. Oh, dua-dua. Satu kelompok, iya nanti gitu. Ya, sebelum kalian mengerjakan, kalian perhatikan di sini. Ya, jadi di sini ada sebelum kalian mengerjakan, kalian harus membacakan teks yang sudah diberikan, ya. Nah, jadi sebentar yang kalian kerjakan, seperti ini. Jadi kalian melihat paragraf yang ada di dalam teks, kemudian kalian tentukan paragraf mana yang termaksud paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Misalnya paragraf 1 sudah kalian tentukan paragraf deskripsinya, alasannya apa? Paham? Paham. Ya, kalau sudah paham, silakan kalian mengerjakan, dan kalau kalian tidak paham, silakan kalian bertanya. Silakan kalian mengerjakan. Iya, ya bisa. Terus, misalnya kan di sini kan sudah ada teksnya ini, jadi kemudian teksnya di sini sudah ada masing-masing paragrafnya. Ini ada berapa paragraf ini? Ada 3, ya, ada 3 paragraf. Jadi kalian baca dulu atau langsung ke sini saja, ke sini ke tugas saja. Jadi kalian sudah baca teksnya di paragraf pertama, kalian melihat apakah dalam paragraf pertama ini dia masuk di paragraf deskripsi atau paragraf eksposisi. Kalau sudah kalian tentukan, baru kalian memberikan jawabannya. Silakan. Ini kan sudah ada teksnya. Toh? Jadi kalian baca dulu. Tadi Ibu bilang kan materi yang tadi itu. Deskripsi itu kan dia artinya dia menggambarkan sesuatu, toh? Menggambar sesuatu. Misalnya begini. Contoh yang ada tadi. Tunggu isi sebarang saja. Misalnya deskripsi. Deskripsi ini ada alasan apa? Iya kan coba menilai saja. Iya isi.
Tadi kayak biar nih so apa tuh bagaimana kayak apa mana tadi. Oke. Salin jawaban tadi yang dikasih. Salin, jadi salin di lembar kerja yang dikasih tadi. Ya selesai. Saatlah diskusi, Ibu akan mengambil penilaian.
Bicaralah, bahaslah tentang teks.
Alia. Ya. Sudah baca kembali hasil kalian. Kelompok ini sudah? Sudah baca. Menulis ibu di sini. Pegang pena menulis. Berjalan.
Sudah kalian presentasi.
Kalian punya teks, kemudian lihat kalian punya hasil, ya. Baca kembali teks kalian, kemudian lihat hasil kalian. Tuh. Ini kalian punya apa hasil? Baca kembali hasil kalian. Wita itu apa? WIT. Betul sedengar tak? WIT? Iya, WIT. Barat. Pintar memang. Itu Anwali paling pintar. Sudah?
Bukan. Dari sebar korban ditentukan hasil kerjanya bukan kelas dan kelompok lain harus diselesaikan bukan lain. Kita sudah selesai. Sekolahnya selesai. Sekarang sesudah akan buka kalian PHC.
Alia, kamera pas pangana ya. Sudah selesai? Sudah. Semua? Sebelum kita lanjut ke presentasi, kita akan is breaking dulu. Silakan Alif. Ayo semua berdiri. Semuanya masih semangat? Depok semangat. 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 Satu kali lagi. Satu kali lagi. Depok semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Ya, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi sekarang kita mulai ke kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kalian berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dipersilakan oleh ketua kelompok. Kelompok yang lain silakan bertanya dan menanggapi apa yang dibacakan hasil dari kelompok 1. Paragraf 1, eksposisi. Alasan karena memberikan informasi yang mengundang unsur apa, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Paragraf 2, deskripsi. Alasan karena menggambarkan secara terperinci dan detail.
Paragraf 3, deskripsi. Alasan karena mendeskripsikan tentang penumpang prioritas. Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 2 kami persilahkan. Saya ingin bertanya, dari penelitian tadi yang saya dengarkan tentang paragraf dan juga tentang deskripsi atau eksposisinya, yang saya dengar, kenapa ini kelompok 1 menyebutkan bahwa paragraf 2 adalah paragraf deskripsi? Baik, saya akan menjawab. Karena pada bagian tersebut teksnya menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai penumpang dengan aktivitasnya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, sudah mati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada ketua kelompok dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas kelompok yang telah diberikan kepada kami. Di sini untuk paragraf pertama, kami mendapatkan dua paragraf, yaitu eksposisi dan juga deskripsi. Kenapa? Karena teks tersebut mendeskripsikan mendeskripsikan secara rinci semua yang ada di dalam teks berikut, yaitu teks bus kota. Lalu kenapa kami juga menulis eksposisi? Karena dia menjelaskan sebuah informasi yang ada juga di teks bus kota. Untuk yang paragraf kedua, kami juga mendapatkan deskripsi karena merincikan pekerjaan dan data para penumpang yang ada dalam bus kota. Untuk yang ketiga, kami mendapat juga deskripsi karena menjelaskan dan menerangkan keadaan dan posisi penumpang. Terima kasih. Sekian jawaban dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mengapa dalam satu paragraf tersebut kalian jelaskan ada paragraf deskripsi dan eksposisi, padahal kan di situ hanya satu paragraf? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aira. Mengapa tadi di sini ada eksposisi dan juga deskripsi? Baik, seperti yang saya katakan tadi, karena di sini ada dua ciri-ciri dari eksposisi dan juga deskripsi. Untuk ciri-cirinya pertama itu kan merincikan suatu kejadian. Di sini ada perincian tentang kejadian yang terjadi. Setelah itu deskripsi. Untuk eksposisi sendiri itu menjelaskan sebuah informasi. Untuk di teks ini terdapat sebuah informasi yang dijelaskan. Itu dapat dibaca dari bagian ini ya. Pada pukul itu terdapat informasi yang dijelaskan. Sedangkan untuk deskripsi itu dari pertama dia menjelaskan sebuah objek busnya langsung. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus. Silakan kelompok 2.
Ya, sekarang kita mulai ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Cut dulu ya nih, tanya dulu. Cut dulu. Hah? Tuh. Tanya ini dulu, presentasi. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di paragraf pertama, kami mendapatkan eksposisi. Alasannya, karena paragraf tersebut menjelaskan tentang informasi yang aktual atau benar-benar ada. Di paragraf kedua, kami mendapatkan deskripsi. Alasannya, karena paragraf menjelaskan deskripsi atau objek semata secara terperinci, yaitu mendeskripsikan tentang bus. Ketiga, kami mendapatkan deskripsi. Alasannya, karena mendeskripsikan tentang penumpang prioritas yang harus didahulukan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 2 kami persilakan. Untuk kelompok 1. Baik, mengapa kalian menjelaskan bahwa paragraf 1 menjelaskan informasi yang aktual? Karena paragraf 1 adalah paragraf yang menjelaskan pengertian atau maksud dari bus kota dan menjelaskan waktu beroperasi bus sesuai apa adanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya setiap kelompok mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah. Baiklah, materi yang tadi Ibu jelaskan tadi mengenai paragraf deskripsi dan eksposisi, ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi yang sudah Ibu jelaskan? Siapa? Oh, Ibil. Ibil silakan menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran hari ini bahwa paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi memiliki perbedaan, yaitu kalau paragraf deskripsi itu menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Sedangkan paragraf eksposisi menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Ya, terima kasih Ibil sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan membagikan postesnya.
Bagi tes yang sudah Ibu bagikan tadi, kalian membaca di setiap paragraf, kemudian memahami isi dari masing-masing paragraf. Kemudian setelah itu baru kalian menentukan paragraf deskripsi yang mana, paragraf eksposisi yang mana, kemudian kalian berikan centang. Oke? Paham? Ya, silakan mengerjakannya. Iya. Jangan lupa tulis nama di kalian punya lembar soal. Ya, jangan lupa tulis nama. Ya, kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Sudah paham? Kelompok 3, sudah paham? Sudah. Jadi kerjanya masing-masing ya. Tahu sendiri-sendiri.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan hasil kalian. Sudah semuanya? Sudah. Ya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Mengapa? Seru. Selain seru? Asik. Oke, terima kasih. Ya, jadi materi pembelajaran selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan panggil ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.